Ada spekulasi itu. Itu konteksnya terkait dengan meluasnya antipati publik kepada Gibran. Nah, antipati ini sedemikian dahsyat. Di media sosial itu kalau kita buka terkait dengan keluarga Mulyono, keluarga Jokowi, itu bukan main tuh. Dan buzzer-buzzernya kayaknya sudah mulai tiarap nih. Sudah tidak ada pembelaan lagi. Saya katakan dan banyak orang mengatakan, ini presiden paling buruk di ujung kekuasaannya karena mendapatkan caci maki yang gak ketulungan. Yang saya nggak sampai mengulangi kata-kata netizen itu gitu. Sedemikian rupa. Nah, berkembanglah spekulasi atau malah mungkin memang sudah ada pembicaraan di tingkat elit bahwa Gibran sebagai wakil presiden itu bakal menjadi beban bagi Prabowo, ya. Dan wajar kalau Prabowo misalnya menspekulasikan kemungkinan Gibran diganti di tengah jalan misalnya, atau karena sesuatu sebab diganti, wajar saja. Tentu saja Prabowo tidak ingin dibebani menjadi bagian dari common enemy, ya. Dan siapapun jadi presiden itu tidak ingin membebani itu. Nah, boleh jadi kedatangan SBY dan seterusnya itu untuk menegaskan dukungan itu tidak logik. Apa yang mendukung sudah jadi kok, tinggal dilantik. Memang berarti ada sesuatu, ada sesuatu di balik kunjungan itu. Boleh jadi itu merupakan respon mereka yang hadir menemui Prabowo, menemui Jokowi itu terhadap sinyalemen bahwa Gibran tidak pantas untuk terus menjadi pendampingnya Prabowo. Bisa jadi begitu. Dan spekulasi itu menurut saya beralasan. Saya tarik mundur sedikit. Jokowi juga pernah membuat pernyataan bahwa saya tinggal sendiri, kira-kira seperti itu. Pernah menyatakan seperti itu. Memang begitu kondisinya, Bang? Ya, itu lazim dalam politik, ya. Di tingkat apapun, dalam jabatan apapun, ketika kekuasaan sedang dipegang, apalagi kekuasaan itu strategis tingkat presiden, nggak usah setingkat presiden lah, setingkat menteri saja, tingkat gubernur, bupati, apa ini tingkat presiden. Begitu kekuasaan itu sudah diambang pintu segera berakhir, maka elit-elit yang berkepentingan selama ini, yang menyanjung-nyanjungnya selama ini, yang menjilatnya selama ini, itu atret pelan-pelan, dan sedang memasang persnel untuk merapat ke kekuasaan baru. Jadi saya sih menduga, dan itu lazim kekuasaan dimanapun, orang sudah mulai masang persnel, ya, masang rating menuju Prabowo nih, ya kan? Sudah mulai dadahan nih sama Jokowi. Itu. Dan Jokowi untuk apa lagi? Secara politik lazim saja. Dia sudah nggak ada apa-apanya setelah tanggal 20. Sama dengan kita berdua ini. Iya kan? Betul. Bedanya kita nggak dapat pensiun sebagai presiden, nggak dapat rumah penghargaan sebagai presiden, tapi statusnya sama sebagai warga negara biasa. Dan PDI konon kabarnya juga akan merapat. Iya, dan sekali lagi itu bagian dari kelaziman politik, ya. Bagian dari kelaziman politik. Saya mendengar sinyalemen itu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akan menjadi bagian dari kekuatan Prabowo. Itu wajar. Hubungan Bu Mega, nggak wajar. Kan selama proses Pilpres, itu head to head mereka ini. Iya, benar. Tiba-tiba kok sekarang mau bergabung. Ya. Ada apa? Iya. Tidak ada musuh sejati dalam politik. Itu bukan adigium dalam politik. Yang ada adalah kepentingan sejati. Prabowo punya kepentingan dengan PDIP. Mereka punya hubungan baik selama ini. Terutama Bu Mega dengan Prabowo. Mereka pernah berpasangan. Ya kan? Bu Mega, Prabowo berpasangan presiden wakil presiden. Bahkan sejarah kepulangan Prabowo ke Indonesia kabarnya juga ada campur tangan Bu Mega. Ada hubungan personal yang baik.
PDIP dengan Gerindra itu lebih punya chemistry ketimbang dengan yang lain gitu. Ya. Prabowo punya kepentingan dukungan Bu Mega, notabene PDIP, dan PDIP merasakan betul 10 tahun jadi oposisi itu berat. Dia punya kepentingan pada Prabowo, plus kepentingan Prabowo-nya itu, kepentingan Prabowo itu plus apa? Plus Gibran, ya kan? Dugaan saya ya, bukan tidak mungkin PDIP mengajukan syarat, oke, saya akan gabung sama Anda, mau mendukung pemerintahan Prabowo, ingin menjadi kekuatan di parlemen, tapi ada syarat, ya. Satu, Anda harus menjauh dari keluarga Mulyono, dan yang kedua, Anda harus punya agenda untuk mengenyahkan Gibran dari posisi sebagai wakil presiden. Sangat mungkin. Dan itu menurut saya wajar ada negosiasi politik tingkat tinggi semacam itu. Saya pun sebagai ketua partai misalnya ya, yang pernah disakiti oleh orang yang kita dukung. Kan PDIP habis-habisan tuh mendukung Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Ya. Mendukung anaknya jadi wali kota. Mendukung mantunya jadi wali kota. Itu di ujung dihianati. Itu wajar, sangat wajar secara politik kalau PDIP ambil momen ini gitu. Ya, saya ambil momen ini, dan saya kira Prabowo jauh lebih sehat berpikir begini, ketimbang dia paksakan meneruskan menjadi bagian dari kekuatan Mulyono itu bodoh sekali itu. Ya.